أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. له النعمة فضل وله الثناء الحسن. صلوات البر الرحيم والملائكته المقربين سيدنا المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طه الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. Bapak dan Ibu, para jemaah salat Aisyah dan salat sunnah tarawih yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus Masjid Jami' Nurul Iman, orang tua kami yang kami hormati, mohon izin dan mohon maaf. Salam dan sambut saya tidak pada tempatnya, duduk dan tempat saya tidak pada tempatnya. Sekali lagi lahir dan batin kami mohon maafkan. Siogianya pada malam hari ini jadwal tausiahnya itu adalah Ustadz Marzuki. Tak ada pemberitahuan, tak ada kabar. Saya malam hari ini cuma mau santai sebenarnya, mau jadi jemaah. Malam-malam sebelumnya sudah ngisi. Jadi ya malam ini mudah-mudahan bisa santai, jadi jemaah biasa aja duduk di belakang. Oh, tiba-tiba tak datang, tiba-tiba saya dipanggil juga untuk menggantikan tanpa ada pemberitahuan. Masya Allah, mudah-mudahan meski demikian Allah Subhanahu wa ta'ala tetap selalu memberikan rahmat ilmunya kepada kita semua. Senantiasa ini menjadi keberkahan di dalam bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai hari-hari Ramadan ini ada kekosongan. Kami berharap mudah-mudahan kepada panitia untuk tetap terus senantiasa menyiapkan dan memastikan pada malam hari tausiah itu tetap ada berisi. Ini alhamdulillah kebetulan saya hadir pada malam hari ini, dan untuk malam-malam berikutnya coba dipastikan terlebih dahulu siapa ustadz yang enggak hadir dan siapa yang akan menggantikannya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-6 pada bulan suci Ramadan. Dan insyaAllah malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah salat sunnah tarawih. Fadilah bagi siapa yang melaksanakan sunnah tarawih pada malam hari ini sampai habis. InsyaAllah di dalam sebuah riwayat disebutkan mereka yang melaksanakan salat sunnah tarawih di malam yang ke-6 itu pahalanya sama seperti mereka melaksanakan ibadah tawaf di sekitar ataupun di sekeliling Ka'bah. Itulah pahala dan fadilah bagi mereka yang melaksanakan salat sunnah tarawih. Pada malam yang kelima yang lalu, bagi siapa yang melaksanakan ibadah salat sunnah tarawih, maka pahalanya dia sama seperti salat 3 masjid yang agung. Yang pertama Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Sama pahalanya itu untuk malam yang kelima ataupun malam tadi. Malam hari ini pahalanya sama seperti mereka yang bertawaf di keliling Ka'bah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tidak bosan untuk selalu mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian-kajian ilmu atau majelis ilmu. Karena Ramadan bukan saja syahrus siyam, bukan saja dia bulan puasa, tapi Ramadan banyak keutamaan yang bisa kita ambil. Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Quran. Ramadan adalah syahrul qiyam, bulannya kita untuk menegakkan ibadah-ibadah di malam hari. Ramadan adalah syahrul sabri, bulan untuk supaya kita lebih bersabar lagi. Ramadan adalah bulan madrasah.
bulan di mana kita ditempa untuk bisa menuntut ilmu, kita jadikan sebagai sekolah di dalam bulan Ramadan ini. Salah satu jalan kita untuk mendengarkan dan mengambil pengetahuan dan menambah wawasan kita di dalam bulan Ramadan ini adalah mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian-kajian agama. Karena bagi siapa yang datang keluar rumah menyengajakan dirinya untuk mencari ilmu, senantiasa Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menyengajakan dirinya untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak mesti harus di dalam kelas, tidak mesti harus di ruang bangku-bangku kuliah. Di mana-mana saja kita bisa menuntut ilmu dengan sengaja kita hadir untuk datang mendengarkan kajian-kajian ilmu untuk menambahkan wawasan kita. Sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Ta'ala akan memudahkan baginya untuk jalan menuju ke surga. Meskipun ilmu tersebut barangkali kita sudah mengetahui, sekedar hanya mengingatkan bagi kita dan menambah wawasan bagi kita, insya Allah itu akan menjadi barakah bagi kita, apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Apalagi fadilah bagi mereka yang menuntut ilmu di dalam bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai golongan orang yang berada di dalam jihad fi sabilillah. Mereka berada di jalan Allah. Artinya apa? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Mereka berada di jalan Allah. Andaikan kita melangkah dari rumah menuju ke masjid untuk menyengajakan diri kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan mendengarkan kajian-kajian ilmu sampai kita pulang, kita digolong dengan golongan fi sabilillah. Apabila kita mati saat kita melangkah dari rumah kita untuk menuntut ilmu ini, maka kita di golongan fisabilillah, maka kita tergolong bagi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah surga. Satu langkah kita datang menuju ke masjid untuk menuntut ilmu, menjalankan ibadah, itu tergolong fisabilillah. Jadi kita semua ini adalah fisabilillah. Andai saat ini kita dipanggil Allah, mati kita dipanggil Allah, hadiahnya surga. Begitulah dahsyatnya bagi mereka yang cinta akan ilmu, cinta untuk menambah pengetahuan. Mudah-mudahan setiap malamnya Bapak dan Ibu sekalian tidak bosan untuk mendengarkan kajian-kajian ilmu, tausiah-tausiah agama ini. Meskipun mungkin sudah pernah dengar di televisi, di YouTube mungkin juga sudah sering dengar kajian-kajian agama ini, tapi ini tergolong sebagai orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan hadiahnya itu bukan main-main. Hadiahnya itu adalah surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam yang ke-6 ini, mudah-mudahan kita semua di dalam bulan suci Ramadan ini tetap terus menjaga keistiqomahan kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. 6 hari Ramadan bersama kita. Saya ingin tanya dulu kabar semuanya. Gimana rasanya setelah 6 hari ini Bapak Ibu dalam untuk berpuasa ini Bapak Ibu? Apakah masih semangat? Untuk bapak-bapaknya sudah 6 hari Ramadan bersama kita, apakah masih semangat? Alhamdulillah. Ini masih 10 hari pertama dalam bulan Ramadan Bapak Ibu. Makanya di awal Ramadan saya sampaikan bahwa di malam pertama Ramadan itu masjid-masjid dipenuhi dengan jemaah di mana-mana, bahkan sampai di teras. Malam pertama kita kemarin bahkan sampai di lantai 2, saking penuhnya masjid kita ini. Itu karena apa? Karena itu adalah panggilan iman. Allah Subhanahu wa taala sengaja memberikan tambahan iman, subsidi iman kepada kita. Yang tak pernah datang ke masjid, tak pernah nampak kita batang hidung datang ke masjid, tengok di malam pertama Ramadan ada dia. Yang tak pernah mungkin membuka mushaf Al-Quran di bulan Ramadan, alhamdulillah mereka buka Al-Quran. Yang tak pernah mengerjakan amalan-amalan sunnah di luar bulan Ramadan, ketika datang Ramadan
mereka melaksanakan tadarus Al-Quran, mereka melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, rajin bersedekah, rajin berbagi. Ini kenapa? Karena berkah Ramadan dan adanya panggilan iman itu. Pertanyaannya, apakah 6 hari pertama Ramadan ini iman itu masih bertahan dalam diri kita, atau semakin lama semakin berkurang? Maka orang yang betul-betul mentargetkan predikat ketakwaannya sampai di akhir Ramadan nanti, maka ibadah puasanya itu dibarengi penuh dengan keimanan. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita akan mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang akan datang maupun yang telah lalu akan Allah ampunkan dosa kita. Tapi dengan keimanan, iman harus dibarengi dengan amal soleh. Demikian juga adalah dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Di situ juga panggilan buat orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka perkara iman ini ibadah Allah, bagi siapa mereka yang menyatakan dirinya beriman dan merasakan bagaimana nikmat dan manisnya iman itu, sama halnya ketika kita memiliki sesuatu barang atau benda yang begitu mewah, mahal harganya, tapi kita tidak bisa merasakan manfaat dari yang kita miliki. Apalah gunanya kalau kita memiliki televisi yang mahal, cahayanya bagus, mengeluarkan kontras cahaya, harganya luar biasa, besar TV-nya, terang warnanya, tapi sayangnya dia tidak bisa melihat karena matanya kabur atau matanya buta. Apalah gunanya kalau kita memiliki mobil yang mewah, handphone yang mahal, yang dikenal sampai sekarang ini adalah merek iPhone, harganya puluhan juta, 20 juta, tapi sayangnya dia tidak bisa menggunakan handphone itu. Apalah gunanya kalau kita memiliki harta yang melimpah, uang yang banyak, apa saja yang ia inginkan bisa ia beli, tapi sayangnya dia tidak bisa makan apa yang ia inginkan. Duit banyak, harta melimpah, tapi makan udang tak bisa, makan sotong tak bisa, makan ini dan itu tak bisa. Sudah banyak pantangan. Kenapa? Harta melimpah tapi dia tidak bisa merasakan nikmat dan manfaat dari yang ia miliki. Betapa ini adalah merupakan suatu keadaan yang sangat menyakitkan dan melukai batin dan perasaan kita. Kita miliki segalanya, tapi kita tidak bisa merasakan manfaatnya itu. Sama halnya dengan iman kita, Bapak Ibu. Kita semua ini beriman, ibu-ibu beriman, bapak-bapak beriman. Kalau kita menyatakan diri kita ini adalah beriman, tapi apakah kita sudah dapat merasakan bagaimana nikmat dan manisnya iman itu di dalam diri kita? Jangan beriman orang beriman pula kita. Kalau nama iman di rantu bahas ini tak dihitung awak tu. Tapi apakah keimanan yang ia miliki itu sudah dapat ia rasakan nikmatnya, manisnya iman itu? Maka orang yang dapat merasakan bagaimana nikmat dan manisnya iman itu, ibadah Allah, manis rasanya ketika ia bangun di tengah malam, sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan tahajud. Nikmat, manis rasanya, tak ada pahitnya. Manis rasanya ketika ia mengeluarkan sebagian hartanya untuk bersedekah di jalan Allah. Jadi mengeluarkan uang dari kantongnya itu tak ada pahit rasanya. Rasanya nikmat aja masukkan duit warna biru itu di dalam kotak tu. Rasanya nikmat aja memasukkan duit merah di dalam kotak tu. Itu tandanya apa? Itu tandanya mereka sudah merasakan nikmat dan manisnya iman. Beda bagi mereka yang mengeluarkan duit dalam kantongnya terasa berat, berarti dia belum merasakan nikmat dan manisnya iman itu. Manis rasanya ketika ia di tengah terik matahari yang panas, menahan lapar, menahan haus, demi apa? Demi untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.
tak tergoda dengan yang lainnya. Kenapa? Karena dia sudah dapat merasakan zuk, manis, nikmat, indah rasanya keimanan itu dalam diri kita. Pertanyaannya, apakah rasa itu sudah ada di dalam diri kita ini ibadah Allah? Ketika ibadah kita sudah terasa enak, bersedekah kita sudah terasa enak, melaksanakan ibadah puasa kita telah enak, melaksanakan ibadah haji umrah kita sudah enak. Semua yang menjadi tuntutan iman itu sudah nikmat rasanya di dalam hati kita ini. Itu artinya mereka sudah dapat merasakan kenikmatan dan manisnya iman itu ibadah Allah. Tapi apakah kita sudah dapat merasakan kenikmatan itu? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ada 3 perkara. Bagi siapa yang memiliki 3 perkara ini, maka ia akan dapat merasakan nikmat dan manisnya iman itu. Yang pertama apa ibadah Allah? Ayyaqulullah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Cintanya kepada Allah dan Rasulullah melebihi daripada kecintaannya yang lainnya. Allah dan Rasulullah SAW yang ia cintai melebihi daripada yang lainnya. Maka di dalam tubuh kita ini ibadah Allah terdapat hati yang di dalamnya itu bersemayam berjuta rasa. Di mana ia yang paling dominan, disitulah ia cenderung untuk mencintai. Maka ketika kita cinta kepada anak kita, cinta kita kepada istri kita, cinta kepada suami kita, cinta kepada pangkat, jabatan dan kedudukan yang kita miliki, dan itu adalah merupakan suatu hal yang wajar ibadah Allah. Islam tidak melarang itu. Tapi sebesar apapun kecintaan kita terhadap dunia ini beserta seluruh perhiasan yang ada di dalamnya, kita dibatasi dengan satu kesadaran bahwa kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Sedangkan dunia yang kita cintai ini akan kita tinggalkan dan tidak akan kita bawa ibadah Allah. Sebesar apapun kecintaan kita kepada harta kita, harta tersebut pasti akan meninggalkan kita. Apakah kita yang akan duluan meninggalkan harta itu, atau harta itu yang akan duluan meninggalkan kita ibadah Allah? Mungkin kita ingat dalam suatu peristiwa sejarah yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihkan anak sematawayang yang sangat ia cintai, anak satu-satunya yang sangat ia sayangi. Di dalam mimpinya dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihkan anak sematawayangnya yang lamanya 89 tahun beliau menunggu untuk mendapatkan anak itu. Setelah dapat anak, Allah minta untuk dikorbankan anaknya, anak yang sangat dia cintai. Itulah Ismail kecil alaihissalam pada waktu itu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan perintah apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ini karena apa? Ini karena bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada yang lainnya, melebihi daripada segala-galanya. Tapi barangkali kita juga mafhum bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji kita dengan perintah untuk mengorbankan orang yang kita sayangi, mengorbankan orang yang sangat kita cintai demi meninggalkan kesenangan duniawi dan kepentingan akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebutkan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah karunia Tuhanmu, yakni kesenangan hidup di dunia. Silahkan kita cari pekerjaan, carikan kesibukan duniawi ini, cari rezeki. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa nasibmu di dunia ini. Kita diperintahkan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita, tapi kita juga diingatkan jangan lupa tentang duniamu. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena cintanya kita kepada dunia ini tentu membuat kita semangat
yang sangat luar biasa untuk membahagiakan dan berbahagia apa yang kita cintai dan apa yang kita pertahankan. Rela kita meraih, membanting tulang dengan apa yang kita pertahankan itu, dengan apa yang kita cintai itu. Tapi agama mengajarkan kepada kita ibadallah, dalam rangka meraih dan mempertahankan apa yang kita miliki itu, jangan lupa akan kelalaian kita, tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun kita dengan pekerjaan kita, sesibuk apapun kita dengan urusan dunia ini, jangan lupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya yaitu salat 5 waktu. Secinta apapun kita dengan harta kita ibadallah, jangan sampai melalaikan kepada kita untuk enggan berzakat, bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini kita laksanakan, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah melebihi daripada kecintaan kita terhadap dunia beserta seluruh perhiasan yang ada di dalamnya, maka dapatlah kita merasakan nikmat, indah dan manisnya iman itu di dalam diri kita. Tapi banyak kita sekarang lebih penting untuk kepentingan dunia ini daripada kepentingan akhiratnya. Sayang dia sama hartanya daripada ia bersedekah. Sayang ia dengan pekerjaannya daripada kewajiban dia untuk melaksanakan salat 5 waktu. Padahal rezeki harta yang ia miliki itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang ia dapatkan itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk wujud rasa cinta kita dan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan kewajiban kita. Kalau kita punya harta, bersedekahlah di jalan Allah, berzakatlah, berinfaklah. Kalau kita punya kesibukan, jangan lupa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban kita adalah melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, cintanya kita kepada seseorang, kepada saudara kita haruslah dibarengi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia benci ayyuzafahu ilan nar. Dia benci ketika dirinya dicampakkan di dalam api neraka. Itulah ketika 3 macam apabila ada di dalam diri kita, maka kita dapat merasakan nikmat dan manisnya iman itu. Yang pertama tadi adalah cinta kepada Allah, kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada yang lain. Yang kedua, cintanya kepada sesama manusia, pada saudaranya, kepada temannya, kepada keluarganya, harus ia cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ia benci dirinya dicampakkan di dalam api neraka, benci terhadap kemungkaran, benci terhadap kezaliman, benci terhadap semua yang berbau dosa. Ketika sama bencinya ia dicampakkan di dalam api neraka. Apabila ketiga ini ada dalam diri kita, maka insya-Allah dapatlah kita merasakan nikmat dan manisnya iman itu. Di mana kita bisa merasakan nikmat dan manisnya iman itu? Kesempatan yang bisa kita raih untuk mendapatkan nikmat manisnya iman itu, disinilah. Bulan inilah, yakni bulan suci Ramadan, kesempatan bagi kita untuk melaksanakan dan meraih nikmat dan indahnya iman itu di dalam diri kita. Karena Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar, Ramadan bukan hanya sekedar menahan haus dan dahaga saja, tapi setiap detik yang kita jalani dalam ibadah puasa Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita, membersihkan jiwa kita, memperbanyak amal saleh kita, sehingga keberkahan-keberkahan di dalam bulan suci Ramadan dan keimanan kita tetap bisa kita pertahankan sampai di akhir Ramadan nanti. Iman itu tetap terus ada di dalam diri kita. Saldo iman itu tetap full terus di dalam diri kita. Ya, seperti HP, dia terus full baterainya. Jangan sampai semakin Ramadan semakin berkurang, semakin menuju akhir Ramadan semakin berkurang pula semangat kita ibadah. Mestinya semakin di penghujung Ramadan semakin semangat pula kita untuk beribadah, karena disitulah puncak-puncaknya kita untuk meraih predikat ketakwaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita semua bisa komitmen, bisa istiqomah di dalam menjaga ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Iman kita tetap terus ada, tumbuh di dalam diri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah dalam penyampaian saya ini. Kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Kita tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.